Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Salam kiri kanan kita sapa dulu mereka dengan sukacita yang kita punya. Kita bisa bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Kita berikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kita, Allah yang luar biasa, amin. Bagaimana sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara? Adakah kemenangan yang kita terima? Pastinya ada kemenangan yang kita terima, haleluya. Karena Tuhan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita dan memberkati dan mengurapi apapun yang kita kerjakan di saat kita bersandar kepadanya, amin. Pada bulan ini kita diberkati dengan topik kita yaitu iman. Banyak hal yang sudah kita terima 2 minggu ini lewat pelayanan Dr. Philip yang sudah disampaikannya bagi kita dan sudah kita dengarkan. Di mana iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1, di mana di situ adalah iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum pernah kita lihat. Amin. Dan bagaimana seseorang itu dapat bertumbuh di dalam imannya Bapak Ibu Saudara dalam setiap proses-proses yang sedang kita hadapi. Amin. Apakah itu proses yang ringan ataupun proses yang berat? Dan seseorang itu dikatakan tidak beriman oleh karena penampilannya saja, bukan, haleluya. Tetapi lewat setiap apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Di saat kita kuat, di saat kita taat, dan saat kita berubah dan setia di dalam Tuhan, haleluya. Karena orang-orang yang beriman Bapak Ibu Saudara yang kita dengarkan dalam firman Tuhannya akan mengubahkan setiap hidup kita kepada perubahan yang lebih baik, kepada perubahan yang akan pastinya mendewasakan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Dan minggu ini kita masih mendengarkan firman Tuhan mengenai iman. Mari siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara untuk kita semakin didewasakan di dalam firman Tuhan dan diberikan pengertian yang luar biasa daripada Tuhan. Nantinya Ibu Gembala Sidang kita yang akan memberkati kita. Mari siapkan hati kita. Buka buku catatan kita dan kita ambil poin-poinnya supaya itu menjadi penguat kita di dalam menghadapi setiap hari-hari yang akan datang. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mensi Lauli sebagai salah satu leader Banuaran di GKI Padang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kepada Ibu Mensi selamat ulang tahun. Oh ya, saya lupa, itu kepada diri saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat berkat doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga buat kasih-kasih yang sudah saya terima lewat Bapak Ibu Saudara. Dengan kesetiaan Bapak Ibu Saudara itu juga memberkati saya sehingga saya kuat dan semakin bertahan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga kepada Tuhan kita. Dan diumumkan kepada jemaat yang ada di tempat ini bahwasanya di mengawali bulan April kita akan melakukan baptisan air dan juga penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti baptisan air dan juga penyerahan anak dapat menghubungi setiap pemimpin-pemimpin 4D-nya supaya kita tahu hal-hal apa saja yang akan dipersiapkan nantinya dan bagaimana, di mana dan waktunya dapat diikuti di dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi setiap pemimpin-pemimpin 4D-nya agar dapat info yang lebih lanjut. Dan undangan bagi kita Bapak Ibu Saudara di mana Jumat tanggal 29 Maret kita melakukan ibadah Jumat Agung. Dimulai hanya 1 kali saja ibadah, dimulai pada pukul 9 WIB. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan korban waktunya bersama-sama kita dapat beribadah bersama di tempat ini, bahwasanya kita dapat merayakan kematian Tuhan Yesus bersama-sama dengan kemeriahan yang luar biasa pastinya. Kita percaya juga ada berkat-berkat yang luar biasa dan pembebasan terjadi lewat ibadah kita pada hari Jumat yang akan datang. Dan juga Paskah pada tanggal 31 Maret, di mana ini dilakukan 2 kali ibadah. Pagi pada pukul 9 dan siangnya pada pukul 11. Bapak Ibu Saudara dapat menghadirinya. Dan juga pada saat ini saya untuk mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama ayat renungan kita yang diambil dalam Yakobus 2 ayat 17. Saya akan membacakannya terlebih dahulu bagi kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita akan membacanya bersama-sama. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita sekali lagi.
mendengarkan bahwa sebiji sesawi saja iman kita itu mampu memindahkan gunung. Seberapa banyak kita memiliki iman yang mungkin sebiji sesawi saja. Itu akan bisa bekerja dalam hidup kita, amin. Sepanjang Tuhan berjalan bersama dengan kita, kita pasti melihat iman yang sebiji sesawi. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama kita bertepuk bagi Dia. Come on, nyanyikan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Nyanyikan. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Bersorak bagi Dia. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kesetiaanmu besar. Nyanyikan. Bila Kau di sisi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai buatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa Yesus bersama kita. Karena Kaulah perisai buatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai buatku. Oh, bila Yesus, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai
Tuhan Yesus kita yang besar, namanya layak disembah, namanya yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terlebih besar dan menjadi kuat kami, dan menjadi Tuhan pengharapan kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, yang senantiasa ada bersama kami, yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Dalam setiap perkara Engkau Allah turut bekerja. Engkau ada di dalam hidup kami. Ada
bersyukur kepada Tuhan, kita mengalami kesatuan dalam persekutuan, dalam roh, dalam pengharapan, dalam Tuhan, dan dalam iman. Jemaat dapat sepakat untuk mencapai kesatuan sejati. Bersyukur kita untuk menyadari betapa Allah telah memberkati kita dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tapi doa yang pertama, kita berdoa buat Jumat Agung hanya satu kali ibadah, agar semua jemaat memberikan waktu penghormatannya mengingat pengorbanan dan penderitaan Yesus bagi seluruh umat manusia. Tapi doa yang kedua, berdoa bagi penyerahan anak dan baptisan air yang akan dilaksanakan di awal bulan April. Orang tua dan peserta baptisan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Semua pelayan termasuk bergerak follow up orang tua dan jiwa baptisan. Semua dapat berjalan dengan baik. Kita tambahkan apa yang dipilih oleh Roh Kudus. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala kasih-Mu bagi kami, buat segala kemurahan-Mu bagi kami yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus Allah Bapa, pada pagi hari ini, di mana kami boleh dapat memuji Engkau, dapat menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Di mana kami bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan kesatuan yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam persekutuan kami Tuhan Yesus Allah Bapa, di dalam roh dan dalam pengharapan Tuhan, bahkan juga Tuhan Yesus dalam Kau Tuhan. Begitu juga di dalam iman kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya itu oleh karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semuanya itu oleh karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya itu oleh karena lawatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa umat-Mu dapat mensepakatinya Tuhan untuk mencapai Tuhan Yesus Allah Bapa, persekutuan yang sejati Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan betapa kami menyadari bahwa betapa Tuhan Yesus Allah Bapa Engkau telah memberkati kami di dalam roh Tuhan Yesus Allah Bapa, baik jiwa dan tubuh kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya itu oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Semuanya itu oleh karena perbuatan-Mu yang baik bagi kami. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan kami Tuhan, melainkan oleh karena anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat persekutuan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat pimpinan-Mu yang Engkau berikan bagi kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pada saat ini Tuhan, di mana kami akan naikkan doa kami Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat ibadah Jumat Agung Tuhan, di mana kami melakukannya satu kali ibadah. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa, agar senantiasa memberikan waktu mereka, penghormatan mereka Tuhan Yesus Allah Bapa, bagi pengorbanan bahkan bagi penderitaan-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mati bagi kami Tuhan Yesus Allah Bapa di kayu salib, biarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan boleh dapat kami memberikan waktu kami untuk datang memuji Engkau, untuk dapat menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus Allah Bapa, boleh kami merayakan kematian-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus Allah Bapa. Betapa Engkau Allah yang senantiasa menebus setiap dosa kami. Betapa Engkau telah mengampuni dosa kami, telah Engkau mengangkat kami Tuhan Yesus dari kegagalan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau yang akan memberikan umat-Mu, memberkati umat-Mu. Bahkan juga kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sudah lama tidak datang beribadah Tuhan. Begitu juga jiwa baru Tuhan yang belum setia juga Tuhan. Engkau berkati mereka, ingatkan mereka Tuhan. Engkau ingatkan mereka keselamatan telah mereka terima daripada-Mu, agar mereka dapat memiliki tindakan daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Baik kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan, di mana Tuhan Yesus awal 2 bulan April ini kami akan Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus Allah Bapa visi misi gereja-Mu GKI Padang. Ada Tuhan Yesus Allah penyerahan anak tanggal 2 April Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap para orang tua Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap jiwa-jiwa yang ingin baptisan air, agar senantiasa mereka sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri mereka Tuhan Yesus Allah Bapa, baik secara rohani, secara visi Tuhan, bahkan waktu Tuhan Yesus Allah Bapa, agar senantiasa mereka dapat sungguh-sungguhnya Tuhan-Mu untuk memberikan waktu mereka untuk Tuhan dan penyerahan anak. Baik juga Tuhan Yesus, tidak ada orang tua yang gagal Tuhan untuk menyerahkan anak mereka, tetapi biarlah Tuhan Yesus para suami, para istri Tuhan
baik. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Sesuai dengan iman kami. Bertumbuh umat-Mu Tuhan dengan kasih dalam-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan dan setiap anak-anak yang akan diserahkan Tuhan, mereka menjadi generasi penerus dengan kasih dalam-Mu ini. Baik juga setiap baptisan air Tuhan, jiwa yang baptisan air, mereka tetap rindu akan haus akan kasih daripada-Mu. Mereka menjadi jiwa yang bertahan di tengah kasih dalam-Mu ini Tuhan Yesus, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus boleh kami katakan seluruh pekerjaan setan melalangi seluruh umat Tuhan juga boleh datang memberi waktu mereka, apa memberikan penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus berkuasa Engkau. Di dalam nama Yesus segala kemalasan, segala keterikatan biasa-biasa saja mau bertindak juga Engkau tinggalkan seluruh umat Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan juga melalangi penyerahan anak tanggal 2 April ini semua berjalan lancar berkuasa. Segala kegagalan juga baik baptisan dan juga berusaha Engkau melalui seluruh pelayan juga dapat berkati Tuhan, dapat bersatu hati berkait tangan untuk menyelesaikan misi gereja ini. Tidak berkuasa Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bagimu dan kami percaya Tuhan Engkau telah berkati dan Engkau telah sampai dan berkata dan kami percaya akan kami terima Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus berdoa dan doa berkata amin. Mari sama-sama kita katakan. Semua kami yang hadir pada saat ini adalah umat-Mu yang datang kepada Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kami karena Kaulah yang layak ditinggikan. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Dengan bangganya Tuhan mendengar suara kami, tepuk tangan kami, ekspresi kami, sikap hati kami, cara berpikir kami, dan semua yang kami lakukan mulai dari tadi pagi sampai pada saat ini. Dan kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu firman. Kami perlu Roh-Mu supaya sepanjang minggu ini hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tidak mudah kami lalui setiap masalah yang terjadi, setiap kekurangan yang terjadi. Dan kami harus tetap berjanji di dalam hati kami agar kami tetap bersama dengan Tuhan, agar kami tetap mencari jalan keluarnya di dalam firman Tuhan,
Sehingga perjalanan dan pengorbanan kami selama ini menjadi baik bagi kami. Menjadi jalan keselamatan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami tetap dibangun oleh firman Tuhan tentang iman. Kami perlu memiliki iman. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami perlu percaya. Dan kami perlu bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Sehingga apapun Tuhan pergumulan gereja, apapun pergumulan kami, apapun pergumulan bangsa ini, kami tetap mau menaikkan doa kami seturut dengan firman Allah. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami menerima firman-Mu dan kesembuhan. Amen. Kami menerima pengertian yang baru tentang firman Tuhan. Amen. Yang kami dengarkan. Sebab Tuhan sudah memberikan iman yang bertumbuh, iman yang kuat bagi kami. Amen. Terima kasih Tuhan yang Kau memberikan waktu bagi saya menyampaikan firman Tuhan ini. Berkat Roh Kudus yang memimpin, yang mengajari dan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman. Amen. Sehingga firman ini sampai kepada umat-Mu. Tidak ada satupun yang bimbang dan khawatir. Amen. Tentang firman Tuhan. Tidak ada yang mendua hati, tidak ada yang separuh hati, tapi semua memberikan dengan sepenuh hati. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Haleluya semuanya. Baik, kita boleh salam sebelah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tahu saudara, rahasia yang perlu kita tahu, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita datangi adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita juga harus memiliki roh yang hidup, iman yang hidup, dan kita juga harus memiliki perbuatan yang hidup. Jadi ketika kita sampai di tempat ini, saudara harus persiapkan diri saudara. Saya nanti akan salaman. Apa yang kita lakukan ketika kita salaman? Ya senyum. Jangan kita haleluya. Tapi saudaraku, pandangan kita enggak kepada haleluya dan siapa yang kita salam. Nah ini saudaraku, hati-hati ya. Hati-hati. Karena setiap perbuatan kita itu tidak ada rancangan yang mencelakakan ya di dalam diri kita setiap kali kita berbuat sesuatu. Selalu saudaraku kita merencanakan yang baik. Saya yakin saudaraku tidak ada satupun di antara saudara merencanakan yang jahat dalam diri saudara. Jangankan saudaraku kepada diri kita sendiri, tapi kepada siapapun kita usahakan jangan sampai itu terjadi. Jadi upayakan saudara kasih sikap yang manis, senyum yang manis, mata kita tertuju kepada orang yang kita salam. Karena kalau mata kita tertuju kepada orang yang kita salam, haleluya saudara itu sampai. Kalau mata saudara tidak tertuju kepada orang yang saudara salam, saudaraku yang kekasih hatinya pun gak damai. Dan itu bisa menjadi bahan baginya saudara kekasih. Kita gak bisa salahkan orang itu menjadi bahan baginya tentang diri kita. Karena firman Tuhan berkata, kita jangan menjadi tersandung bagi orang lain. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini memberikan kehidupan yang benar. Gak ada orang yang sungguh-sungguh membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman sehingga hidupnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Gak ada yang gak ada saudaraku orang yang sungguh-sungguh dikuasai roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi saudara juga harus tahu tujuan saudara datang beribadah, tujuan kita saudaraku supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan lewat ekspresi kita, tindakan kita, sikap kita yang positif kepada Tuhan. Jadi jangan mau main-main saudaraku kasih. Amin saudaraku. Saudaraku, bagi saudara jemaat, saudara tinggal menikmati ibadah saudara.
Saudara tinggal datang dengan baik-baik, beribadah, datang di tempat ini. Karena semua sudah ada, pendoa sudah ada, pelayan-pelayan yang bekerja keras sudah ada. Yang memikirkan bagaimana supaya pelayanan ini sampai kepada saudara, sudah ada orang-orangnya saudaraku. Sama seperti keluarga, keluarga itu masing-masing ada tanggung jawabnya. Masing-masing saudaraku ada bagiannya, saudaraku yang kasih. Tinggal saudara datang menikmati hadirat Tuhan. Tinggal saudara mempersiapkan diri saudara. Saudara tidak disuruh berdoa 1 jam. Saudara tidak disuruh berpuasa. Saudara tidak disuruh untuk berkumpul sebagai pelayan. Coba kita harus satukannya, pikiran kita pikir yang sehat. Pikiran kita untuk memikirkan jalan keluar supaya pikiran yang apa sedang kita pikirkan sesuai dengan pikiran Tuhan Yesus. Saudara tinggal menikmati. Jadi saudara senang saja, happy saja datang saudara kasih. Amin saudaraku, tetapi korbankan apa yang perlu saudara korbankan. Itu bagian saudara. Tetap ada bagian saudara sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, maju bersama-sama dan saudara pun dikuatkan, sanggup saudara berlari, mengejar ketinggalan saudara. Ini waktu yang genting saudara kasih. Amin. Gak ada lagi waktu kita bermain-main. Tetapi ini waktunya kita berperang, mengangkat pedang roh kita yaitu firman Allah. Amin saudaraku, salah saudara mengangkat pedang saudara, musuh saudara akan melumat saudara. Kalau saudara tidak mengangkat pedang roh saudara, habis saudara. Amin saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Apakah kita tidak akan bisa makan dengan nasi nanti dari beras? Kita nggak tahu. Apakah ekonomi kita saudaraku benar-benar semakin menipis? Kita nggak tahu. Jadi kalau sekarang saudara tidak mengangkat pedang roh saudara untuk berperang melawan roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan, saudara pasti kalah. Amin saudaraku, ikut Tuhan harus 100%, gak ada ikut Tuhan 50% saudara kasih. Amin, jangan tunggu sesuatu terjadi dalam hidup saudara, baru saudara menyesal. Baru saudara berseru-seru, bagaimanapun kekuatan saudara dibandingkan dengan saudara setia, saudaraku yang kasih jauh sekali saudaraku perbandingannya. Amin saudaraku, haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku yang kasih, itu saudaraku berkat bagi kita. Nasihat itu tidak ada saudaraku menjadi ancaman, mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tapi supaya saudara tahu tujuan saudara datang, saudara tinggal menikmati. Amin saudaraku, saudara datang bersorak, saudara datang kepada Tuhan. Yesus, aku bersyukur kepadamu, gerejaku sudah tersedia di Bandar Pulau Karam. Ada gembala, ada pelayan-pelayan yang lain yang sudah kau aturkan. Sehingga aku siap Tuhan bergabung dengan mereka. Dengan kehadiran saudara, dengan saudara mengangkat pujian, dengan saudara menyembah Tuhan. Amin saudaraku, jumlah kita enggak begitu besar sekali. Tapi percayalah saudaraku kasih, ini sekarang sedang dikerjakan Tuhan. Mari saudaraku, apa yang dikatakan pemimpin 4D saudara kepada saudara, simak, catat saudaraku, dan bawa dalam doa saudara. Itu bagian saudara. Tetap juga ada bagian saudara. Tapi untuk kerja kerasnya saudaraku, sudah ada diberikan Tuhan orang-orangnya dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, boleh saudara senyum ke sebelah saudara, artinya saudaraku yang kasih, aku pun siap sepakat dengan gerejaku. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudaraku yang kasih. Nah saudaraku, saya berterima kasih buat doa-doa saudara ya. Juga buat kesetiaan saudara, juga buat pertumbuhan rohani saudara. Dan juga saudara tetap hadir dan mempercayakan kami melayani saudara. Amin saudaraku. Dan saudaraku, selama saya tidak melayani, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Dari Bang Philip, dari Bapak Alek, dari Ibu Mensi. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan yang mereka sampaikan kepada saudara melengkapi apa yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan sebelum itu saudara mengasihi. Amin. 2 kali berturut-turut Bang Philip juga menyampaikan tentang iman. Saya percaya, sebagaimana juga saudara percaya, bahwa kita perlu iman. Amin saudaraku, iman itu bukan hanya iman yang percaya, tetapi iman dengan perbuatan. Haleluya.
Nah itu sebabnya saudaraku perlu saudara berjanji kepada Tuhan. Setelah aku mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan. Setelah engkau berkati rohani saya Tuhan. Apa bagianku untuk saya lakukan kepadamu. Kalau saudara tidak mempersiapkan itu dalam hati saudara. Saudaraku yang kekasih, dalam pengikutan saudara akan macet-macet. Dan itu akan menjadi masalah bagi rohani saudara. Juga bagi rohani gereja ini. Firman ini gak main-main saudaraku yang kasih. Amin. Kalau saudara masih bisa melihat terang, masih bisa saudara melihat gelap, bersyukur. Amin. Tapi jangan menjadi terlambat bagi saudara oleh karena saudara tidak peka. Oleh karena saudara bermain-main. Haleluya saudaraku, pasti orang yang kuat menghadapi peperangan dia akan lebih kuat daripada orang yang lemah menghadapi peperangan. Dua saudaraku kuncinya, mundur. Amin. Atau tetap. Tapi tetap juga harus saudara bisa diajari dan memberikan hidup saudara ya kepada Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudara kekasih. Nah, saudaraku di 4D juga saudara diberkati ya lewat firman Tuhan, topik tentang iman. Jadi sudah banyak sekali saudaraku kita diberkati. Hari Minggu kita diberkati berturut-turut disampaikan Bang Philip firman Tuhan tentang iman bagi kita. Saudara pasti mendapatkan pengertian yang baru. Ya tentang iman dari firman Tuhan ini. Saya percaya saudara kasih. Saya juga saudara kasih. Amin saudaraku. Satu kali saya tidak beribadah. Ya bersama dengan saudara. Haleluya. Itu perjuangan bagi saya saudaraku. Itu perjuangan karena saya tidak pernah meninggalkan ibadah selain keluar kota saudara kasih. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku di 4D juga saudara telah diberkati tentang iman. Amin, saudaraku, diberikan kesempatan kepada saudara di 4D itu ya bebas. Bebas saudara bertanya tentang rohani yang saudara belum mengerti, yang saudara belum merasakan tercapai. Bebas saudara bertanya di 4D. Jadi jangan saudara tinggalkan 4D saudara. Amin. Orang-orang yang setia sampai pada saat ini itu adalah orang-orang yang setia di kelompok sel dan sekarang kita sebut saudaraku 4D. Orang-orang yang setia, orang-orang yang dimuridkan di 4D. Jadi saudara jangan tinggalkan 4D saudara. Haleluya saudaraku. Supaya saudara juga kebagian berkat dari pertemuan pelayan. Karena itu akan disampaikan di 4D saudara. Haleluya saudaraku, amin. Nah saudaraku hari ini juga kita diberkati firman Tuhan dari topik yang sama. Amin. Nah saudaraku iman ini ya adalah satu kata. Amin. Sederhana. Dan kita dapat mengingat waktu kapanpun. Dalam waktu kita menghadapi masalah pun kita ingat yang satu kata ini tentang iman. Tetapi kalau kita pelajari dan kalau kita tekun, pengertiannya luas, pengertiannya banyak, gunanya banyak saudaraku dari satu kata ini. Dan luar biasa saudara kasih. Amin. Waktu saudara diberkati juga perlu iman. Waktu saudara naik juga perlu iman. Pada waktu saudara sedang menapaki perlu iman. Saat saudara menderita dan sakit perlu iman. Amin saudaraku. Dalam keluarga saudara pun perlu iman. Amin. Dalam perjuangan rohani kita ke depan itu perlu iman. Satu kata yaitu iman. Tetapi pengertiannya sangat luas. Pengertiannya banyak saudara kasih. Yang pertama saudaraku, tanpa iman bagaimanapun kita tidak akan dapat setia. Iman itu sehingga kita dapat melihat kesetiaan kita ke depan. Dan ada keyakinan kita untuk menjalani kesetiaan kita ke depan. Jadi tanpa iman gak mungkin saudara bisa setia. Karena iman ini saudaraku membongkar hal-hal baru yang dari Tuhan. Yang tidak kita dapat pahami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara kasih. Yang kedua saudaraku iman kesembuhan. Apakah itu kesembuhan dalam rohani? Kesembuhan dalam jasmani, apakah itu kesembuhan ekonomi? Kita perlu iman. Kita tidak bisa berkata, cukuplah iman bagiku. Aku sedang begini, aku sekarang begini. Enggak.
Karena iman itu diberikan Tuhan pada saat saudara percaya. Amin saudaraku. Lalu yang ketiga saudaraku, iman pengharapan. Kita tahu saudaraku, iman itu adalah dasar dan bukti. Iman itu adalah dasar dari firman, dasar kita dari firman Tuhan. Bukti belum kita lihat, tapi karena kita beriman pada firman, kita berusaha. Mata kita tertuju kepada iman yang kita imani, sehingga kita memiliki pengharapan. Amin. Lalu saudaraku yang kasih, yang kelima, iman kesuksesan, iman keberhasilan. Karena kita tahu sebagai orang rohani, kesuksesan atau saudaraku ya kebahagiaan atau saudaraku keberuntungan, kita tahu saudaraku kesuksesan menurut dunia tidak sama menurut firman Tuhan. Termasuk kebahagiaan, termasuk kemakmuran, termasuk keberhasilan. Supaya fokus kita jangan di luar daripada fokus Allah. Kita boleh kerja keras, kita boleh mencari uang, kita boleh saudaraku makan yang kita inginkan. Tetapi fokus kita kepada kekekalan. Karena itu pemberian Tuhan, bagian dari keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau kita sudah selamat, berkat-berkat yang berkat-berkat jasmani itu bagian dari keselamatan. Amin. Ya pasti kita diberkati saudaraku. Apalagi kita bertumbuh. Haleluya. Nah inilah saudaraku judul firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Iman memperkatakan firman. Iman mengucapkan firman. Amin saudaraku. Iman mengucapkan firman. Jadi kita berkata aku memiliki iman. Mau gak saya bagi iman ini kepada saudara? Ada iman saya tertulis di dalam Alkitab. Dari pasal ini dan ayat ini. Itu iman saudaraku. Dan iman yang sekarang saya pegang dari ayat firman Tuhan ini adalah ini. Bangga enggak saudara? Tentu bangga saudaraku. Haleluya. Saudara berkata, aku punya iman. Tahun depan saya mengalami kesuksesan di dalam bidang ini. Tapi kuncinya firman. Firmannya mana? Haleluya saudaraku, tunjukkan iman saudara, dasarnya adalah firman. Mari kita lihat saudaraku, Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10. Firman ini bukan kepada kita waktu kita ya baru selamat. Amin saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini dapat kita lakukan. Ya dimanapun dan kapanpun. Mari kita lihat Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1, 2 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, pengakuan kita adalah pengakuan dari hati kita. Dan hati kita ini adalah milik Tuhan. Dan di dalam hati kita ini, tandanya kita milik Tuhan, kita harus isi dengan firman. Jadi pengakuan kita dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dasarnya firman. Haleluya, dasarnya firman. Kalau ada dasarnya firman, maka saudara akan bukan hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saudara melakukan dengan benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan hanya Dia saja yang kita sembah. Tidak ada Allah lain. Amin saudaraku. Haleluya. Nah lalu saudaraku demikian juga. Dalam hati kita percaya. Demikian juga dalam hati kita percaya. Amin. Dalam hati kita percaya. Oleh karena kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Amin saudaraku. Dan itu buktinya. Amin.
Apakah dari orang saudara mendengar? Apakah karena saudara mendengarkan itu pada saat ini? Dan oleh karena saudara membaca, kalau saudara sungguh-sungguh, maka firman itu penuh dalam hati saudara. Jadi semua ada dasarnya. Dasarnya adalah firman. Karena dasar kita adalah firman. Amin saudaraku. Supaya kita mengenal Allah ada dalam firman. Haleluya. Supaya saudaraku kita percaya pada firman ada dalam Allah. Saudara harus mengasihi dua-duanya. Mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya. Amin saudaraku. Melayani Allah dan melayani firman-Nya. Amin saudaraku. Karena dia satu. Kita nggak bisa bedakan saudara kasih. Amin saudaraku. Nah jadi demikian juga dalam hati kita percaya. Haleluya. Setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah kemudian kita memperkatakan dengan mulut kita bahwa dia adalah Yesus yang dibangkitkan. Dia Yesus yang telah dibangkitkan. Barulah saudara selamat. Saudara tidak akan bisa percaya hanya kepada kematian Tuhan Yesus saja. Saudara belum selamat. Amin. Tetapi kalau saudara mengaku dari hati saudara keluar dari mulut saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibangkitkan, bukan hanya mati. Lengkap. Firman Tuhan benar-benar sempurna. Amin. Jadi saudara jangan lagi salah berdoa. Aku percaya kepada kematian-Mu Tuhan. Nah kebangkitannya di mana? Karena di dalam kebangkitannya membuktikan kubur kosong. Maka hari esok saudara penuh dengan pengharapan. Nah itu sebabnya bisa saja kita salah mengartikannya. Dan kita hanya percaya kepada kematiannya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan kekurangan ekonomi. Menghadapi ekonomi. Dan kita lupa kebangkitan Tuhan menjamin hari esok kita berarti. Hari esok kita penuh dengan pengharapan. Ayo katakan amin. Nah, mempraktekkan firman ini tidak hanya satu kali dalam seumur hidup. Nah itu sebabnya saudaraku, hari ini saudara mendapatkan penyingkapan yang baru. Dan juga pengertian. Di 4D juga saudara akan mendapatkan itu. Di 2 Syafaat juga saudara akan mendapatkan penyingkapan yang baru. Amin. Dan apalagi saudara baca lagi di rumah saudara, itu akan saudara mendapatkan penyingkapan yang baru. Saudaraku yang kekasih, firman yang saudara percaya ini adalah memberikan kehidupan yang baru. Benar-benar hidup dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku, tidak cukup hanya satu kali dalam seumur hidup. Atau tidak cukup hanya satu kali dalam satu minggu. Enggak usah seumur hidup. Satu kali dalam seminggu tidak cukup saudara kasih. Tetapi terus menerus ulang-ulangi, itu baru paten saudaraku. Amin. Itu bisa saudara bangga kepada diri saudara. Karena saudara menerima firman yang berkuasa, firman yang hidup. Firman itu sudah hidup dan menghidupkan saudara. Luar biasa enggak saudaraku? Nah haleluya saudaraku. Nah mari kita lihat saudaraku. Percaya dan iman itu tidak sama. Haleluya. Saudara percaya. Saudara perlu beriman. Saudara beriman, saudara perlu percaya. Karena percaya dan iman itu tidak sama. Mari kita lihat yang pertama saudaraku. Percaya itu mempercayai firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita lihat saudaraku dalam Matius 8. Ayat 28 sampai 29. Jadi yang pertama ini saudaraku, percaya itu dalam hati kita. Amin. Nah, mari kita lihat Matius 8 ayat 28 sampai 29. Kita baca 1-2 ya. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara,
Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, yang pertama saudaraku percaya. Percaya itu ya dalam hati. Amin. Siapa yang melihat hati manusia? Hanya Tuhan. Manusia tidak dapat melihat. Jadi saudaraku, kita buang kata-kata, "Kau nggak tahu kan aku percaya sama Yesus." Amin. Kau kan nggak tahu hati saya bagaimana saya mengasihi Tuhan. Saudaraku, semua ada pembuktian. Amin. Bagaimana kita percaya bahwa kita diselamatkan Tuhan? Kalau nggak ada kematian dan kebangkitannya menjadi saksi bagi kita, kita pun saudaraku bimbang sampai pada hari ini. Amin saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku yang kasih ya. Dan kita lihat tadi firman Tuhan ayat 8 sampai 29. Nah, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dari firman Tuhan ini kita dapat saudaraku melihat hanya di dalam kuasa Yesus saja dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Begitu juga roh jahat, setan yang mengikat 2 orang yang kerasukan ini. Karena lewat firman Tuhan ini berkata, tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tapi Yesus saudaraku lihat. Karena di dalam kuasa Yesus tidak dapat dikuasai setan yang menguasai kedua orang ini. Amin saudaraku. Dan saudaraku, orang ini atau saudaraku, setan tahu. Jikalau dia berjumpa dengan Tuhan, maka Yesus, ya maka mereka saudaraku kehilangan kekuatan dan kemampuannya. Itu sebabnya dia menghindari 2 orang benar. Itu sebabnya dia menghindari firman yang saudara keluarkan dari ucapan saudara. Maka jangan sembarangan mengucapkan firman Tuhan. Amin. Jangan sembarangan karena ada kuasa di dalam firman Tuhan yang saudara ucapkan itu. Ada kuasa di dalam 2 orang yang berkuasa. Jangan sembarangan berdoa saudaraku. Amin saudaraku. Supaya saudara jangan terserang. Jangan kita memakai metode-metode yang apapun saudaraku. Tapi pakai firman Tuhan. Lihat. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan mereka. Hanya Yesus yang dapat ya mengubah hidup mereka. Hanya Yesus, hanya di dalam kuasa Yesus. Roh jahat yang mengikat 2 orang ini takluk dan tunduk dan lari dari kehidupan 2 orang ini. Jangan coba-coba saudaraku berdoa dalam nama Yesus kalau kita tidak tunduk. Amin. Saudara akan terserang. Saya tidak mau nakut-nakuti saudara. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Banyak sekali saudaraku dengan menjual nama Yesus dan berdoa di dalam nama Yesus. Tetapi saudaraku tunjukkan perbuatan kita. Apakah saudaraku kuasa yang kita sampaikan itu berkuasa juga bagi kita. Karena lebih banyak tinggal kepada kita firman Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Nah kita lihat saudaraku ayat 29. Dikatakan di sini, dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Lihat saudaraku, roh jahat ini pun mengakui Yesus sebagai anak Allah. Amin. Tetapi mereka hanya saudaraku, ya, hanya saudaraku mengakui. Mereka, menurut mereka dengan mengakui seperti itu, maka saudaraku, ya, maka saudaraku yang kekasih, mereka sudah mematuhi firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini tidak hanya percaya. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku yang kasih, dia harus mematuhinya. Ada amin? Amin. Lihat saudaraku. Roh jahat ini pun mengakui Yesus sebagai anak Allah.
Tetapi menurut mereka, mereka tidak perlu menuruti firman Allah. Hanya percaya itu tidak cukup. Karena percaya itu dalam hati, saudara kasih. Ingat, percaya saja. Saudara harus buktikan dengan perbuatan saudara. Amin, saudaraku. Orang-orang percaya parti hidupnya saudaraku di dalam kemurnian. Tidak ada saudaraku kebohongan dan dusta. Apalagi kemunafikan. Tidak ada saudara kasih. Haleluya saudaraku. Saudara jangan mencari firman Tuhan yang sedap didengar saudara. Amin. Saudara harus mengambil firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi saudara. Ayo kita pakai saudaraku pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus yang saudara dapat lewat firman Tuhan. Jangan hanya menerima saja saudaraku. Enak didengar, terima tanpa saudara memangkai pikiran saudara. Saudaraku, kapan kita asah pikiran kita ini? Amin saudaraku. Kapan saudara tahu bahwa saudara juga orang yang diurapi? Kapan saudara tahu bahwa sebenarnya Tuhan punya panggilan khusus bagi saudara? Jadi pakai saudaraku pikiran Kristus dalam pikiran kita. Haleluya. Nah yang kedua saudaraku, iman bertindak dengan apa yang kita percayai. Dengan apa yang kita imani. Iman itu bertindak. Tidak cukup hanya percaya. Kalau saya katakan kepada Bapak dulu, Bapak enggak tahu, aku sangat mengasihi Bapak dan mencintai Bapak. Amin. Pasti dia saudaraku senyum. Gak perlu kau bohong. Aku juga tahu kok firman Tuhan. Amin saudaraku. Tapi buktinya mana? Haleluya. Perbuatanmu mana? Kalau memang betul-betul kau seperti yang kau katakan dalam firmanmu, mana buktinya? Amin. Kan gak perlu pasangan saudara mengatakan itu kepada saudara. Tiap hari saudara akan bertengkar. Dan gereja ini saudaraku sibuk. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya. Suamiku berkata begini. Iya. Istriku berkata begini. Minggu depan datang lagi saudara. Urusan kita hanya mengurus keluarga. Amin. Nah tapi puji Tuhan saudara adalah orang pelaku firman. Mari kita lihat dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3. Jadi iman bertindak ya. Mari kita lihat. Matius 8 ayat 1 sampai 3. 1, 2 ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku, seorang penderita sakit kusta. Dia datang dan tersungkur dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak akan bisa saudaraku sujud di hadapan Tuhan kalau dia tidak rendah hati. Inilah iman perbuatan. Orang yang sakit kusta ini tahu kebutuhannya. Saya perlu ditahirkan. Yang dapat mentahirkan saya adalah hanya Yesus. Maka dia mencari. Kita tidak tahu berapa lama dia mencari Yesus ini. Dan kita tidak tahu berapa lama dia sudah mendengarkan bahwa Yesus membawa keajaiban. Yesus membawa kesembuhan. Kita tidak tahu saudaraku berapa banyak yang sudah dia usahakan. Supaya dia bisa saudaraku berjumpa dengan Yesus. Amin. Orang yang sakit kusta ini pasti sedikit dia tahu saudaraku tentang Yesus. Yesus yang murah hati. Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penyayang. Yesus yang memiliki kuasa kesembuhan. Maka dia datang dengan tepat kepada Yesus. Adakah kita seperti itu saudaraku? Jadi lihat saudaraku betapa hebatnya Yesus mengajari kita. Anak-anaknya, kita ini anaknya. Dia tidak ingin saudaraku kita anaknya bandel, nakal, melawan. Dia tidak ingin saudaraku. Kalau orang tua dunia pun mengusahakan itu kepada anaknya. Maka Yesus juga tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan membiarkan saudara anak yang bandel. Amin. Selalu dia menampakkan dirinya kepada saudara. Lewat ibadah saudara. Pergumulan saudara. Lewat saudara Fordi. Lewat saudara membaca firman Tuhan. Maka jangan jauh dari firman Tuhan. Supaya saudara tahu betapa berartinya hidup saudara dalam Tuhan. Amin. Jangan ketika saudara membutuhkan. Saudara baru tahu saudaraku Yesus itu siapa. Jangan.
Sudah banyak ketinggalan saudara. Kalau itu yang saudara lakukan. Karena Tuhan tidak membiarkan saudara sedikit pun salah. Karena Dia Allah yang sempurna. Amin saudaraku. Dia berkata dia datang supaya saudara memperoleh hidup dan memperoleh kelimpahan. Lihat saudaraku. Haleluya saudaraku. Begitu juga penderita sakit kusta ini. Saudaraku, siapa yang mau berjumpa dengan orang yang sakit kusta? Penuh luka, penderitaan yang sangat mengerikan saudaraku. Tetapi dia tidak mau, dia tidak malu, dia tidak kalah dengan apa kata-kata orang kepadanya saudaraku. Saya harus berjumpa dengan Yesus. Amin. Tekad yang benar saudaraku yang kasih. Maka ketika dia melihat Yesus, lalu saudaraku dia berlari. Kira-kira seperti itulah saudaraku. Maka dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Sembuhkan aku. Amin saudaraku. Siapa yang mau menjamah orang yang seperti itu selain Yesus? Selain yang ada kuasa Yesus dalam dirinya, itu saudara dan saya. Amin saudaraku. Haleluya. Sehingga Yesus menghampirinya. Lihat saudaraku, dia menumpangkan tangan loh di atas orang sakit kusta itu. Dia tidak takut menular. Dia tidak jijik saudaraku kasih. Padahal penderitaannya sangat mengerikan saudaraku kasih. Karena Tuhan lihat hati, inilah iman yang bertindak. Haleluya saudaraku, itulah iman yang bertindak. Bukan iman kesana kemari. Bukan iman dengan duluan pikiran saudaraku. Bukan iman dengan saudaraku menceritakan ini dan itu. Itu bukan iman. Iman dasarnya adalah firman. Haleluya saudaraku. Sekalipun saudara percaya dasarnya firman. Kalau enggak sembarangan kita memasukkan dalam hati kita. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Yang pertama saudaraku, mengikut Yesus bukan hanya mengucapkan perkataan yang benar. Amin. Kalau mengikut Yesus hanya mengucapkan yang benar, kita akan bangga dengan hikmat kita. Kita akan bangga dengan perkataan-perkataan yang benar dalam diri kita. Amin saudaraku. Kebenaran manusia tidak akan dapat menjamin saudara. Haleluya saudaraku. Yang kedua saudaraku, mengikut Yesus berarti bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan itu, itulah yang menjadi poin untuk menjadi jalan kita bertindak. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, jadi bukan hanya saudaraku, hanya kita mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi kalau benar ucapanmu, buktikan dengan perbuatanmu. Kita ini saksi. Hakim kita bukan hakim dunia, tapi hakim kita adalah Allah Maha Besar yang menghakimi kita. Haleluya. Nah kita lihat saudaraku, iman datang dari pendengaran. Minggu pertama, minggu kedua ini juga sudah disampaikan Philip. Dan sangat luar biasa juga saudara diberkati. Dan hari Minggu juga disampaikan kepada kita. Amin saudaraku. Haleluya. Di mana saudaraku yang kekasih, dalam Roma 10 ayat 17 kita baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Philip berkata timbul berarti saudaraku muncul ke permukaan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, iman itu dari dalam hati kita. Lalu dia kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Maka iman itu akan muncul saudaraku. Amin saudaraku. Haleluya. Nah kalau kita mengerti seperti ini tentang firman Allah, semua kita akan bertumbuh. Dan semua kita akan saudaraku bersatu hati. Dan semua kita akan memiliki persekutuan. Dan semua kita akan saudaraku memikirkan apa yang sedang Tuhan pikirkan untuk kita, untuk gereja kita. Haleluya. Nah itu sebabnya saudaraku, kalau saudara terus di situ-situ saja, terkadang memang secara rohani kami juga saudaraku agak sedikit gimana ya gitu. Amin. Karena sama-sama kita diproses, sama-sama kita saudaraku mengalami, sama-sama kita menderita, sama-sama tujuan kita sama-sama kita punya Yesus. Haleluya saudaraku. Nah sebenarnya hubungan kita hanya rohani. Amin. Tapi itu pun saudaraku bisa kami pelan-pelan ini. Gimana ini? Karena kami pun saudaraku tidak menginginkan pelayanan kami itu percuma. Yang kami lakukan bukan percuma.
Tapi yang kami lakukan persiapan dalam pelayanan kami doa. Saudara pun perlu seperti itu. Persiapan ibadah saudara adalah doa. Jangan saudaraku datang hanya tanpa beban saudara kasih. Amin saudaraku. Nah saudaraku kita lihat. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah iman datang karena menerima berita kesukaan. Berita kesukaan ini adalah firman tentang Kristus. Firman itu berita kesukaan. Berita kehidupan. Amin. Sekali kita baca firman Tuhan, gak masuk di akal kita, gak masuk di pikiran kita. Baca lagi. Karena kita ini murid. Gak cukup hanya satu kali belajar. Gak cukup hanya satu kali membaca. Semakin kita saudaraku banyak penderitaan kita. Buktikan iman saudara dengan perbuatan saudara. Bahwa Tuhan berkata aku melawan musuhmu. Tapi kau perlu sesuaikan pikiranmu dan hatimu dengan firman Allah. Itu yang ku mau. Amin saudaraku. Dia berjanji dia akan mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh kegagalan, musuh kemiskinan. Amin saudaraku. Musuh-musuh kita dia yang melawannya. Tapi Tuhan minta hati dan pikiranmu sesuaikan dengan firman Tuhan. Itu saja. Haleluya saudaraku kasih. Amin saudaraku. Nah kita lihat saudaraku bahwa iman datang karena menerima kesukaan. Yaitu firman Allah. Yaitu tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan sebelumnya, timbulkan kesukaan dalam hati saudara. Timbulkan kehidupan di dalam diri saudara. Persiapan. Karena kita akan melakukan olahraga rohani. Nah olahraga badani pun saudaraku, sebelum kita olahraga keras, ringan-ringan dulu. Kalau enggak keseleo. Saya pernah seperti itu, Ribka ketawa. Pasti mama langsung senam. Iyalah, yang penting kan senam. Selesai ada awal dan ada akhirnya. Tetapi saudara akhirnya apa? Keseleo. Saudara pasti gak mau. Amin saudaraku. Nah demikian juga kita saudaraku. Ada dulu persiapan kita. Sebelum aku baca firman Tuhan. Aku percaya aku menemukan Yesus di dalam firman-Nya. Aku menemukan pengharapan di dalam firman-Nya. Aku menemukan kehidupan dalam diriku. Oh aku sukacita Tuhan. Ada kesukaan sekarang dalam diriku. Kalau saudara menantikan ya pasangan saudara pulang. Pasti saudara bersih-bersih, mandi. Haleluya saudaraku. Anak saudara pun saudara. Ya tapi jangan saudara pakai make-up ya. Kepada anak saudara biasa saja ya. Amin saudaraku. Pasti saudara bersih. Ntar lagi bapak pulang. Supaya apa? Tadi masalah bapak. Bagaimana dia sudah kerja keras di luar sana. Dengan melihat kita. Dia bangga. Akhirnya dia nggak capek. Amin saudaraku. Nah ini hanya untuk dunia saja ya. Untuk kemesraan saudara. Kemesraan sesaat saudara. Kebahagiaan sesaat saudara. Tapi untuk Tuhan pun seperti itu saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan saudaraku kasih. Jadi saudaraku. Nah kita lihat ya, setiap hari kita ya disibukkan dengan pekerjaan dan urusan ini dan itu. Setiap hari pekerjaan sudah menantikan kita. Dan itu kan gak perlu sebenarnya ya gimana-gimana ya. Amin. Itu gak perlulah saudaraku dibesar-besarkan ya. Amin. Dan itu enggak perlulah saudaraku terus-terus disebut-sebut seperti merenungkan firman Tuhan saudaraku kasih. Enggak perlu ya. Perlu enggak saudaraku? Karena itu udah bagian kita. Kalau enggak kita kerjakan bagian kita, lalu apa tanggung jawab kita? Nah kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, nah gimana keluarga kita? Kita perlu uang. Kita perlu beli beras, kita perlu saudaraku bayar rekening kita, iuran kita. Kita perlu. Semua itu sudah ada saudaraku di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya saudaraku. Tetapi ayo biasakanlah hal-hal rohani itu juga. Sebagaimana pekerjaan sudah menantikan kita.
Dan saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu juga sedang menantikan kita untuk kita baca. Amin. Nah, sepertinya saudara agak sedikit menghayal. Aku udah lama ikut Tuhan tapi gak pernah aku baca firman Tuhan. Jangankan merenungkannya, gimana ini merenungkannya saudaraku. Tapi lihat saudara yang kekasih, dalam Roma 10 ayat 17 itu. Iman datang karena menerima berita kesukaan tentang Kristus. Berita kesukaan ada dalam firman. Tidak di luar daripada firman. Amin saudaraku. Haleluya. Tidak di luar daripada firman. Amin saudaraku. Jadi sekalipun pekerjaan banyak menantikan saudara. Saudara perlu merenungkan firman. Kalau kita merenungkan firman artinya saudaraku, kita menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Haleluya saudaraku, tidak ada tawar-menawar, itu harga mati. Kalau saudara takut kehilangan pekerjaan, karena dari pekerjaan itu saudara mendapatkan uang, itu sesaat. Tetapi saudaraku, saudara perlu merenungkan firman. Berarti kita harus meluangkan waktu untuk membaca dan memikirkan apa yang kita baca dari firman. Bukan hanya membaca, tapi pikiran kita memikirkan apa yang kita baca. Haleluya saudaraku, amin. Nah, saudara pasti bisa. Katakan bagi diri saudara, saya pasti bisa. Membaca firman Tuhan, merenungkan, meluangkan waktu untuk firman Tuhan. Amin. Pikiran saya pasti bisa untuk memikirkan apa yang sedang Tuhan pikirkan lewat firman-Nya untuk saya. Haleluya saudaraku. Amin. Karena firman itu adalah berita kesukaan. Saudaraku merenungkan firman seperti kita bertanya kepada diri kita. Bisa enggak saya berubah? Bisa enggak saya hidup seperti kehendak Tuhan? Seperti firman yang saya percayai. Nah kalau kita saudaraku sedang memikirkan, bisa enggak hidup saya berubah ya? Bisa enggak saya seperti firman Tuhan yang saya baca? Seperti kehendak Tuhan. Bisa enggak saya menyenangkan Tuhan ya? Maka pikiran kita itu fokus kepada, bisa enggak ya? Amin saudaraku. Fokus kepada diri kita. Nah demikianlah saudaraku kita merenungkan firman. Fokus kita itu pada firman. Fokus kita, bisa enggak saya berubah ya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ya saya? Bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana harus berbuat? Amin saudaraku. Nah begitulah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, gunakan kuasa perkataan untuk menciptakan yang baik. Jadi saudaraku perkataan, setiap perkataan yang kita ucapkan, ya kita sama dengan menciptakan dunia yang baru bagi kita. Mari kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 21. Dunia kita dibangun oleh kata-kata kita. Kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 21. 1, 2 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amen. Jadi dunia kita dibangun oleh kata-kata kita. Amin saudaraku. Nah kita lihat saudaraku. Kata-kata mempunyai kuasa dan kemampuan. Amin. Nah, Tuhan memiliki pengharapan yang besar bagi kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan ada hal baru terjadi dalam diri kita. Jangan lagi sama. Kalaupun ada yang menekan saudara, kalaupun saudara dijauhi, kalaupun ada saudaraku memancing-mancing amarah saudara, saudaraku yang kasih. Kalau saudara berdiri teguh di atas kebenaran firman, tidak ada roh apapun yang bisa menggoncangkannya. Amin saudaraku, haleluya. Nah kita lihat saudaraku yang pertama, di mana kata-kata mempunyai kuasa dan kemampuan. Yang pertama, ucapan kita dapat menciptakan sakit penyakit atau kesembuhan. Amin saudaraku. Nah
Oh saya kan sakit. Ya wajarlah saya lemah. Ya. Saya kan dalam kekurangan. Ya wajarlah saya hidup seperti ini. Iya. Tapi Tuhan ingin kesusahanmu dan kekuranganmu, ya, Tuhan ingin supaya kita sesuaikan dengan firman. Supaya kita berjalan sesuai dengan firman. Itu yang Tuhan inginkan saudaraku. Amin. Yang kedua saudaraku, ucapan kita dapat menciptakan berkat atau kutuk. Amin saudaraku. Itu tertulis dalam Ulangan 28. Ayat 1 dan seterusnya saudaraku. Haleluya saudaraku. Tuhan berkata dan memberikan kunci kepada kita. Jikalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Dan jikalau kita setia mengerjakan perintah-perintah Allah. Baru kita saudaraku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ada syarat yang kita harus lakukan. Jangan biasa. Amin. Sedikit saya bersaksi saudaraku. Pada waktu saya saudaraku sakit. Berarti saya di rumah. Ya. Lalu saudaraku setiap hari saya menginginkan sesuatu yang baru yang saya dengarkan. Dan Tuhan perlihatkan saudaraku, kami punya 3 tetangga di depan rumah kami itu. Ya, tetangga A, tetangga B, tetangga C. Saudaraku yang kekasih, di situ disingkapkan Tuhan, mereka tidak pernah berkata kasar. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka tidak pernah menampakkan apa yang kurang bagi mereka. Ya, kenapa saya tahu? Karena mereka cerita kepada Meme. Bagaimana saudaraku dia tidak memiliki modal untuk mempertahankan dagangnya. Ya, suami istri tidak pernah memaki-maki. Padahal saudaraku yang kasih, yang saya lihat saudaraku, mereka kekurangan ekonomi, anaknya banyak saudaraku yang kasih. Dan mereka tidak pernah persoalkan soal jajan, soal ini dan soal itu. Disingkapkan Tuhan bagi saya. Wow, ini luar biasa. Beda pada waktu kami tinggal di Ganting. Yang satu memaki-maki, yang satu memaki-maki, yang satu memaki-maki. Kenapa? Ya karena lingkungannya ada lagi saudaraku suara-suara yang keras. Begini dan begitulah ya. Sehingga saudaraku diseratnya seperti itu. Nah itulah bedanya. Amin. Haleluya. Saudara tahu enggak lingkungan saudara siapa? Saya patut menghormati mereka saudaraku. Amin. Baru-baru ini anaknya melahirkan. Dan ternyata saudaraku kisahnya sangat mengerikan. Dari Damas Raya menuju Padang. Dan di Damas Raya dia hamil. Dan dari Damas Raya saudaraku dia sudah saudaraku pendarahan. Bayangkan 5 jam. Harus saudaraku kurang lebih 5 jam dari Damas Raya membawa seorang ibu yang sedang hamil, yang sedang pendarahan. Siapa yang menyelamatkan itu? Doa saudara, iman saudara, Yesus yang saudara sembah. Jangan berhenti berdoa untuk lingkungan saudara. Amin saudara. Saudara tidak tahu keajaiban Tuhan terjadi bagi lingkungan saudara. Saya berkata kalau bukan karena kuasa-Mu Tuhan. Kalau bukan karena ada yang berdoa Tuhan. Kalau bukan karena ada orang percaya Tuhan. Itu tidak akan mungkin mati saudaraku. Amin. Nah, itulah kejadiannya. Saya nggak tahu siapa mereka dulu. Tapi karena ada doa. Ada saudaraku perkataan iman. Perkataan firman Tuhan. Tuhan sayang kepada mereka. Bukan sama kita saja. Tuhan sayang saudaraku. Jadi jangan rugi saudara. Amin, berdoa. Haleluya saudaraku. Amin. Nah yang ketiga saudaraku. Dengan kata-kata kita sendiri dapat menciptakan masalah. Saya bilang sama Gus, ayo kita buat masalah Gus. Kita pasti menciptakan masalah. Nah, ayo kau tahan ya. Berkasar saya berkata sama kau. Ya, waktu semalam sore ini gurau saja. Amin. Tapi kan gak ada gurau ya. Ayo kita buat masalah. Saudaraku yang kasih. Ketika saudara berpikir tentang masalah, simpan dalam hati saudara.
maka saudaraku yang kasih, saudara sedang menciptakan masalah dalam hidup saudara. Yang keempat saudaraku, kita dapat mengucapkan perkataan Allah menjadikan baik dalam hidup kita. Perkataan Allah itu mendatangkan surga bagi saudara, bukan mendatangkan neraka bagi saudara. Haleluya. Enggak, saudaraku, firman Tuhan yang kita perkatakan, awan segelap apapun dapat menembusnya. Amin. Kekerasan hati, seberapa besar pun, seberapa keras pun hati manusia, firman Tuhan dapat menembusnya. Jadi saudara jangan takut. Kita lihat saudaraku Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Markus, sorry. Bukan Matius, Markus. Saya yang salah membacanya saudaraku. Markus pasal 7, ya. 21, 23. Markus bilang saudaraku, Markus. Karena namanya Markus. Saya juga bingung kok sampai ke nama manusia ya. Kita baca ya, Markus 7 ayat 21 sampai 23. 1-2 ya. Sebab di dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Pada waktu saudaraku Fordi di Marapalam, ya, waktu itu saya masih dalam pemulihan. Ya, saya duduk dekat mereka. Lalu mereka saudaraku bersaksi dan menyampaikan saudaraku ya kejadian sehingga dia bisa bersaksi. Ya, dia ada di sini, saya tidak sebut siapa, tapi dia sangat ganteng sekali saudaraku. Kalau di Fordi dia dimanja, kalau di rumah di tempat keluarganya dia anak yang tertua. Siapakah itu? Dan saudaraku, kawan-kawannya pertama ingin menjolimi dia, mencoba-coba. Tapi ternyata saudaraku hatinya emas. Ternyata saudaraku kesaksiannya luar biasa. Dan ternyata saudaraku dia adalah orang pemberani. Ternyata saudaraku dia adalah murid. Sebagaimana gurunya begitulah dia. Sebagaimana diajarkan di Fordi begitulah dia. Sehingga saudaraku beberapa kawan-kawannya itu terkagum. Dan beberapa orang Kristen saudaraku tetap dalam zona kenyamanannya. Orang-orang Kristen kawan-kawannya saudaraku sedikit demi sedikit mundur meninggalkan dia sendiri. Tetapi dia yakin ada Roh Kudus dalam dirinya. Amin saudaraku. Wow luar biasa. Nah, kalau kita mendengarkan kesaksian dari anak SMA seperti ini menjadi kebanggaan bagi gereja kita saudaraku. Karena dia berani bersaksi. Amin saudaraku. Mari kita lihat saudaraku Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini. Nah, semua pikiran jahat keluar dari dalam hati. Nah, itulah yang menajiskan dan menjadikan manusia itu tidak layak bagi Allah. Dan di anak ini berkata, kau tahu enggak, bukan yang kau makan itu yang menajiskan. Tapi setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itulah menajiskan. Karena makanan yang kau makan itu nanti akan keluar ke jamban. Tapi perkataanmu itu bisa mendatangkan kutuk bagi orang. Haleluya saudaraku. Nah begitu juga firman Tuhan ini saudaraku. Amin. Jadi semua pikiran jahat keluar dari dalam hati. Itulah menajiskan dan menjadikan manusia itu tidak layak bagi Allah. Mari kita lihat saudaraku. Jadi apabila kita mengucapkan kata-kata percabulan, penipuan, peperangan, dan kebencian. Kalau kita mengucapkan perkataan ini sama dengan kita mengotori diri kita. Karena fokus kita kepada kejahatan yang kita ucapkan itu mengotori diri kita. Amin. Celakalah kau. Memang kau seperti itu. Jelek kali kau, bodoh kali kau. Itu kita sedang menciptakan dunia baru bagi mereka. Tapi dunianya saudaraku bukan seperti yang kita percayai. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi jangan kita fokus kepada hal-hal yang tidak pasti. Jangan kita fokus kepada andai-andai. Seandainya kalau begini jangan fokus. Tapi fokuslah kepada firman Allah.
Dan di sini adalah pengharapan saudara. Amin saudaraku. Kalau dia orang dunia juga bisa saudaraku rukun dan damai saudaraku kasih. Kalau seandainya ada pun saudaraku ketidaksukaan mereka dalam keluarganya. Tidak pernah menjerit dan tidak pernah saudaraku berteriak. Itu saya katakan kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan punya tetangga seperti mereka. Dan saya menghormati mereka saudaraku. Karena ada yang menjadi kesaksian bagi hidup saya. Walaupun dia tidak percaya tetapi saudaraku ada kerukunan dalam keluarganya. Dan dia tahu bukan duit itu yang menjadi masalah problem dalam hidup mereka. Amin saudaraku. Tapi bagaimana supaya mereka tetap saudaraku bersatu hati. Haleluya. Jadi kata-kata kita harus berasal dari Allah. Amin saudaraku. Upayakan sedapat mungkin, usahakan kata-kata kita yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang positif. Kata-kata yang menahan marah kita, emosi kita. Kata-kata yang sedapat-dapatnya saudaraku dapat tetap menjaga hubungan satu dengan yang lain. Terutama dalam keluarga kita, saudara kasih. Amin saudaraku. Saudaraku Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 12. Roma pasal 14 ayat 12. Satu dua ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Nah, saudaraku firman Tuhan ini berkata kepada kita. Haleluya. Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Diri kita loh. Tuhan ya menyelamatkan kita. Dan kita tidak bisa mengubahkan siapa. Tetapi saudaraku kita memberi pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Allah. Oleh karena itu saudaraku kita memerlukan Roh Kristus dalam kehidupan kita. Supaya pikiran dan hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Setiap hari saudaraku kita perlu Roh Kristus. Untuk memberikan saudaraku pikirannya kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi saudaraku baca dan renungkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Baca firman Tuhan. Karena dari firman itu kita menerima kehidupan. Dan mulailah mengucapkannya dengan perkataan yang sesuai dengan firman. Gak usah malu. Pasti saudara agak sedikit risih dan malu. Karena ini hal baru. Karena ini kerajaan surga. Karena ini saudaraku kehidupan. Pasti saudara ada setan-setan di sekitar kita. Ya ingin menghalang-halangi kita. Tetapi saudaraku firman tidak dapat dikuasai roh apapun yang ada di sekitar kita. Kalau saudara tidak memulai, saudara tidak tahu buktinya saudaraku benar atau salah. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku Galatia 5 22-23. Ini ayat yang terakhir saudaraku. Supaya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Mari kita lihat dari Galatia 5 ayat 22-23. 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih. Ya bahwa kita memerlukan Roh Kristus untuk memberikan pikirannya melalui firman. Mari mulailah bertekad dalam hati saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena dari firman itu kita menerima dan mendapatkan kehidupan. Mulailah mengucapkan perkataan Allah. Galatia 5, 22-23 tadi saudaraku, iman membawa perubahan. Amin. Rohani kita menghasilkan buah. Tuhan berkata kapak sudah tersedia. Kalau pohon itu tidak berbuah, maka akan dipotong. Maka iman membawa perubahan bagi kita. Kalau kita orang percaya pasti memiliki iman.
Amin. Kalau kita memiliki iman, pasti hidup saudara berubah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Kau telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami. Dan Kau telah menyatakan kemurnian hatimu dan keinginanmu untuk dapat kami lakukan. Semua kami yang berada di tempat ini, dengan sungguh-sungguh hati kami mendengar, menerima firman Tuhan. Dan firman ini menjadi iman, menjadi dasar bagi kami untuk mengerjakan sesuai dengan iman kami. Kau telah berkata-kata bagi kami agar kami mulai memperkatakan firman Allah. Amin. Mengucap-ucapkan firman Allah. Amin. Memang akan ada lawan kami. Memang itu adalah hal baru bagi kami. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus tidak dapat kami lawan. Kami harus tunduk dan taat. Amin. Dan kami mulai memperkatakan. Berapa lama pun selama ini kami tidak pernah memperkatakan firman. Tuhan melihat hati kami pada saat ini. Tuhan melihat kerinduan kami pada saat ini. Dan mulailah kami membaca dan merenungkan firman Allah. Menyediakan waktu kami, menghususkan waktu kami, supaya kami dapat memiliki pikiran yang sama dengan firman yang kami baca. Supaya apa yang kami simpan dalam hati, apa yang kami simpan di dalam pikiran kami, yang keluar pun adalah kehidupan. Yang keluar pun adalah firman Allah. Dan kami tidak tahu Tuhan bagaimana cara kami membangun keluarga kami. Bagaimana cara kami membangun gereja kami. Bagaimana cara kami membangun diri kami. Tetapi dengan firman Allah yang kami renungkan, pasti kami dapat memiliki roh firman Allah untuk membangun diri kami, untuk membangun keluarga kami, dan untuk membangun sesama kami, dan untuk membangun gereja kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang bertindak, bagi orang yang beriman. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang berkata kepada kami, iman adalah iman kami. Kami memiliki iman, kami harus mengucapkan dan memperkatakan firman. Iman mengubah hidup kami. Kalau kami memiliki iman, pasti hidup kami berubah. Karena iman adalah rahasiamu, karena iman adalah kebenaranmu, karena iman banyak sekali timbul kebenaran-kebenaran di dalam iman. Sehingga ketika kami memiliki iman, iman kami berdasarkan firman Allah. Dan firman itu bekerja dalam iman kami, mengubah hidup kami. Bertumbuhlah kami menjadi orang-orang yang sempurna-Mu Tuhan. Bertumbuhlah kami menjadi orang-orang yang suci hatinya Tuhan. Bertumbuhlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Sama seperti orang yang sakit kusta. Dia tahu kebutuhannya. Dan dia tahu kemana mau dia sampaikan kebutuhannya. Dia menemukan Yesus. Dan dia tersyukur dengan rendah hati dan menaikkan permohonannya. Jangan pernah kami salah menaikkan permohonan kami. Terima kasih, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Bapak Ibu Saudara diberkatikah pada pagi hari ini? Amin. Bagi semua yang diberkati kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala Sidang yang melayani kita. Kita pasti sukacita ya. Hari ini bisa dilayani kembali oleh Gembala Sidang kita. Saudara sukacita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa dikuatkan lagi dan dia bisa berdiri pun di hadapan kita adalah bentuk iman dengan tindakan. Hari ini kita sudah belajar sesuatu bahwa your words creates your world. Perkataan kita menciptakan dunia kita. Apa yang kita imankan perlu kita latih untuk kita perkatakan. Tadi Gembala Sidang mengatakan bahwa iman tidak cukup hanya mengatakan yang benar, tetapi perlu bertindak dengan benar. Kita katakan lalu kita bertindak sesuai dengan perkataan kita.
Mari kita belajar untuk mulai memperhatikan apa yang kita perkatakan. Nah, apa yang kita sampaikan akan menciptakan apakah sakit atau sehat. Dan perkataan kita juga menciptakan apakah kita gagal atau berhasil, berkat atau kutuk. Nah, perkataan juga menciptakan apakah ada mujizat atau kebuntuan di dalam hari-hari kita. Mari belajar, mungkin awalnya tadi disampaikan awalnya kita malu untuk memperkatakan, tapi latih terus sampai menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kalau orang dunia pun bisa, apalagi kita yang memiliki Yesus, mulut kita dimampukan untuk berkata-kata yang baik. Amin. Mari kita bawa firman Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Saya percaya minggu depan lebih baik daripada minggu yang lalu. Amin. Mari kita bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib. Allah yang sangat luar biasa yang telah memberkati kami yang bisa beribadah pada hari ini. Kalau kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan kami sangat bersyukur karena kami dilayakkan dan diizinkan untuk beribadah, untuk menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih banyak buat semuanya. Dari awal, pertengahan sampai akhir kami bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang sudah menenangkan kami dan sudah memberikan penghiburan bagi jiwa kami. Dan terima kasih untuk firman yang kami pelajari pada hari ini, bahwa perkataan kami sangat berkuasa. Dari sanalah muncul bagaimana dunia yang akan kami hadapi. Biarlah hari ini kami mengambil keputusan supaya perkataan Allah saja yang keluar dari mulut kami, yang membangun kesehatan, yang membangun mujizat, perkataan yang membangun berkat, itulah yang keluar daripada mulut kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami dibangun di atas perkataan yang baik dan benar. Terima kasih juga buat bangsa dan negara kami. Kami berkati Indonesia, biarlah menjadi negara yang baik, negara yang subur, negara yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintahan, supaya mereka berlaku baik, adil dan jujur bagi bangsa ini. Berdoa juga Tuhan bagi masa transisi ke depannya, supaya dapat berjalan dengan adil, berjalan dengan benar Tuhan. Tidak ada kerusuhan di dalam nama Yesus. Berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Biarlah kota ini diberkati Tuhan. Kami terus rindukan lawatan-Mu terjadi Tuhan bagi kota kami. Berdoa supaya gereja menjadi soko guru, menjadi menara doa bagi Kota Padang. Berdoa supaya orang-orang benar, orang-orang percaya, dimanapun mereka bekerja, dimanapun sekolah, mereka bisa menjadi terang dan garam Tuhan. Supaya dunia ini boleh melihat bahwa Yesus Tuhan adalah benar-benar Raja atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Berdoa buat apa yang sedang dikerjakan oleh umat-Mu. Biarlah semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Buat setiap doa yang sampai hari ini masih sedang diperjuangkan. Kami percaya iman kami pasti menjadi sebuah kenyataan. Dan sambil menunggu waktu itu, Roh Kudus menguatkan kami supaya bertahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus berkati semua yang sudah melayani pada hari ini. Kembali kami akan melayani di ibadah kedua. Yang percaya Tuhan yang ajaib juga, yang akan memberkati dan mengurapi setiap yang melayani pada ibadah kedua nanti. Berkatilah perjalanan kami pulang. Ada yang Tuhan jaraknya cukup jauh dari Kota Padang, berkatilah perjalanan mereka, tibakan dengan selamat. Kami percaya tangan Tuhan menatang kami. Mara bahaya dan maut tidak bisa menjamah dan menimpa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerjaan setan, sakit penyakit, segala kekhawatiran, kebimbangan, menghalangi iman kami tumbuh di dalam perkataan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkataan-perkataan kalah, tinggalkan kehidupan kami orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, pertikaian, perselisihan, tinggalkan setiap rumah tangga ke orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita angkat kedua tangan kita ke sorga dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kita semua. Kasih-Nya penuh rahmat, penuh mesra kepada kita. Dan terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan yang bangkit bagi kita, sehingga kita hidup bebas dari kutuk dan dosa. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menemani kita, menjagai kita dan menolong kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semua.
Terimalah berkat ini dengan iman, dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sampai bertemu dalam ibadah kita berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita seluruh jemaat Tuhan, dan tetaplah kita mengerjakan firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari ini tentang iman adalah tindakan kita. Melalui ibadah kita sepanjang minggu ini, besok hari ada ibadah doa syafaat, hari Rabu kita masuk dalam 4D, hari Jumat adalah ibadah penting bagi kita yaitu Jumat Agung, dan Bapak Ibu Saudara, mari kita hadir untuk ibadah kita ini, biarlah kita dapat mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.